Ini proyek anunya gimana ini? Proyek apa? Proyek album atau musik yang sedang digarap? Oh, untuk musik ini. Iya. Musik ini yang mana ini? Musik yang ini spesial ini. Daulat Rempah ini lahir saat pandemik ya kan. Ketika kawan-kawan seniman lain berjibaku sangat saling menimbulkan karya buat karya-karya mereka. Respon pandemi. Cuman kemarin melalui obrolan beberapa pakar akademisi, seniman, budayawan, saya kan cuman duduk di pojok sambil minum kopi gitu kan, denger terus waktu itu salah minum, baru saya ngobrol tentang bagaimana kita memanfaatkan lahan tidur pemerintah untuk seniman-seniman garis miring yang bukan seniman yang papan atas kayak jaranan, bantengan atau komunitas-komunitas ini terpinggir gitu, apalagi waktu itu yang terpinggirkan gitu ya. Waktu itu mau ada putusan PSBB ya. Akhirnya kan kasihan kawan-kawan ini, sedangkan beliau cari makan itu dari ngumpulin orang. Kalau nggak boleh di tempat umum, akhirnya kita punya gerakan itu nggugah lemah turu ya, bukan gerakan sih sebenarnya, ini ide-ide orang-orang lawas dulu. Nggugah lemah turu semacam kalau punya pemerintah Pemkot, dari harga sewa 1 juta kita bisa dapat 50.000 atau 100.000 buat administrasi aja. Tapi waktu itu di Malang, jadi dekat sekali dengan Pemkot Malang waktu itu. Bulan apa itu? Ya mulai dari Corona masuk itu. Oh, berarti Maret ya. Maret. Maret itu karena zona merah pertama di Jawa Timur kan Magetan sama Malang kalau nggak salah. Berarti di Daulat Rempah ini berapa lagu? Daulat Rempahnya hanya satu kan, single. Itu bercerita dengan beliau itu mengenai kemandirian obat. Saya tidak mengecilkan atau tidak meniadakan dokter karena harga obat atau apa, maaf loh Pak Dokter. Saya kan belajar dengan orang-orang tua yang melajarin rempah-rempah itu, ternyata jancuk gitu kan. Belanda penjajah datang itu karena rempah-rempah. Akhirnya nemu emas, nemu apa, akhirnya menjajah kan, kacau. Nah di sini di lagu ini saya ciptakan, saya tulisan, saya karang itu dengan hasil obrolan saudara-saudara. Hari itu juga nggak sampai 24 jam lagu udah jadi. Maret itu. Maret. Jadi sampai sekarang itu terlalu lama saya menunggu untuk dikeluarkan. Ya dengan perasaan keringat, darah dan air mata, termasuk penderitaan tim saya. Akhirnya belum. Ini proses editing, nanti buat 17 Agustus kami akan upacara. Ya di sini, nggak usah jauh-jauh, di tanah yang ini kan tanah tidur. Ini dari konsep kami yang nggugah lemah turu. Kadung enek tanah. Bukan, ini tanahnya Pak Hoyong yang nganggur bertahun-tahun. Pak Hoyong. Jadi kemarin pohon-pohon ini Pak, kita masuk, kita tebangi. Pak Hoyong kita manfaatkan buat nanam jahe. Pak Hoyong itu pengusaha sih? Bukan, iya pengusaha. Ya, kita nanam jahe. Asli kelahiran Paris ini? Saya kelahiran negara api. Kediri mana? Desa Pelas, Kecamatan Kres, Kabupaten Kediri, Dusun Pesantren RT 5 RW 1. Mas, keras. Telepon 085607736757. Nomor rekening saya pakai BRI. Kalau kepepet bisa pakai rekening teman saya. Gitu. Di sini baru ya udah mulai gerakan Corona. Nggugah lemah turu itu. Saya banyak teman-teman ono banon 200, 150, 400. Cuman ini yang enak, ono listrik ya, ono omah 04. 500 ini. Ini 500 ribu paling. 500 ribu mas.
Akhirnya malah gerakan bukan hanya gerakan rempah ini, sampai ke seniman-seniman akan kita kumpulkan di sini harapannya. Jaya-jayanya Karena gimana? seniman nggak dinaungi oleh negara api. Wes buhau sedih aku. Kalau rempah-rempahnya gimana? Rempah-rempah ini masih bentuk bibit. Oh, masih bibit. Kalau kita produksi cuman nggak di sini. Sinergi sama saudara-saudara Malang. Karena kemarin ada hajatan baru habis, kemarin kita habiskan. Kalau ini ngerekam lagunya ini, singlenya ini di sini atau Di Kediri, di Kediri aja? Di rumah? studio, home studio itu. Ini jadi respon terhadap corona ya? Terhadap corona satu, yang kedua coba Gerakan yang tanah tidur kan? iya bukan maturu. Yang ketiga sambil memperkenalkan kalimat-kalimat yang jarang didengar oleh anak-anak muda. Contohnya seperti Trisakti. Trisakti. Zaman tahu Trisakti sini apa? Belum tahu ya. Gimana yang bisa? Mungkin nanti bisa buka di Google. Saya tahunya universitas ini. Bukannya itu ya? Bukan. Trisakti ajarannya Bung Karno. Trisakti ajaran Bung Karno. Setelah itu juga saya baru paham pasal 44 itu kemarin, Pak. Ada atau pasal 44? Ada. Apa itu? Gara-gara saya dapat tamu namanya Pak Marsam itu datang ke sini. Dari sore sampai mau maghrib itu aman ngobrol. Nah, ternyata pas maghrib itu ngerebut mikrofon, langsung ajan gitu. Azan. Ya ternyata pasal 44 itu buat PR ya. Ya sudah buat PR aja. Ini beneran ya kemarin ada yang masuk ke sini terus azan. Iya beneran itu. Azan itu langsung hayalah sholat. Jadi situ saya tahu pasal 44 itu bebas itu. Tapi saya nggak mau itu. Maksudnya bapaknya masuk ke sini azan itu Depan tidak musola. dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika jasad jiwa atau terganggu karena penyakit. Itu Pak maksudnya. Siap, makasih ya. Sama-sama.